Sobat Biologi, kembali lagi dengan saya Maisaro, mahasiswi Tadris Biologi C semester 5. Jadi, episode kali ini saya akan membahas materi tentang bioenergetika. Jadi, teman-teman, bioenergetika itu merupakan cabang dari ilmu biokimia yang mempelajari tentang perubahan energi yang menyertai suatu reaksi biokimia sendiri. Nah, bioenergi sebuah proses biokimia yang berlangsung di setiap tubuh makhluk hidup, mengubah makanan menjadi energi, yang mana nantinya energi tersebut itu digunakan untuk keberlangsungan hidupnya. Makanan yang masuk ke dalam tubuh maka akan diubah dulu bentuknya menjadi bentuk yang paling sederhana, atau glukosa. Kemudian glukosa akan melakukan dua proses, yaitu apakah glukosa tersebut disimpan menjadi energi di masa yang akan datang atau langsung digunakan. Nah, pertama, apabila energi tersebut disimpan terlebih dahulu, maka akan disimpan dalam bentuk glikogen, di mana melalui proses glikogenesis atau pembentukan glikogen. Glikogen tersebut akan disimpan di organ otot dan hati. Dan apabila sudah cukup, maka sisanya akan digunakan ketika masa yang akan datang, di mana tubuh membutuhkan glukosa. Maka glikogen disimpan tadi akan diproses atau dipecah melalui proses glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa. Proses kedua adalah pembentukan energi dari glukosa yang sudah ada di dalam tubuh, di mana energi ini dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Kemudian yang sebelumnya glukosa akan diubah terlebih dahulu menjadi asam pirufat melalui proses yang dinamakan glikolisis atau pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Asam pirufat ini sebelum menjadi energi atau ATP akan melalui proses yang dinamakan dekarboksilasi oksidatif sehingga akan menghasilkan asetil koenzim atau asetil CoA. Nantinya asetil CoA tersebut masuk ke dalam siklus Krebs dan akhirnya akan menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam bentuk ATP. Kemudian strategi bioenergetika pada hewan. Yang pertama, hewan endotermik, mempertahankan temperatur tubuh pada level tertentu yang menggunakan panas yang dihasilkan dari metabolisme. Kemudian ada eksotermik, tidak cukup menghasilkan panas dari metabolisme untuk mempertahankan temperatur yang ada di tubuhnya. Tingkat minimum metabolisme dan termoregulasi, yakni basal metabolic rate atau BMR. BMR adalah kebutuhan energi untuk menjalankan kerja metabolisme sel dalam tubuh dan menjaga suhu tubuh. Ternyata metabolisme basal dipengaruhi oleh berbagai faktor, yakni jenis kelamin, usia, ukuran, dan komposisi tubuh, serta faktor pertumbuhan metabolisme basal juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan keadaan emosi atau stres. Nah, metabolisme basal pada seorang laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan wanita, yakni pada pria dewasa 1.600 sampai 1.800 kilokalori per hari, sedangkan pada wanita dewasa 1.300 sampai 1.500 kilokalori per hari. Standar metabolisme rate atau SMR adalah metabolisme laju ektotermik dalam keadaan diam pada suhu tertentu. Kemudian, tingkat metabolisme dipengaruhi oleh banyak faktor selain apakah hewan tersebut itu endoterm atau ektotermik. Nah, dua faktor lagi yakni ukuran dan aktivitas, di mana pada setiap hewan itu berbeda-beda, memiliki ukuran, ada yang besar, ada yang kecil, dan ada yang sedang, dan juga melakukan aktivitasnya itu berbeda-beda. Nah, hal tersebut itu menjadikan laju metabolisme atau tingkat metabolisme pada setiap hewan itu berbeda-beda. Laju metabolisme per gram berbanding terbalik dengan ukuran tubuh di antara hewan sejenis. Tingkat metabolisme yang lebih tinggi pada hewan yang lebih kecil menyebabkan tingkat pengiriman oksigen yang lebih tinggi, laju pernapasan, detak jantung, serta volume darah relatif lebih besar jika dibandingkan dengan hewan yang lebih besar. Di sini saya mengambil contoh gajah dan juga mencit atau Elephas maximus dan juga Mus musculus. Bagaimana sih ukuran tubuh itu dapat mempengaruhi laju metabolisme pada makhluk hidup? Sebelumnya, gajah dan mencit itu sama-sama hewan endotermi, yang mana panas tubuhnya itu dihasilkan dari proses metabolisme, dan juga homeotermi atau dia itu akan menjaga suhu tubuhnya. Pada tabel di atas yakni dapat
dilihat perbedaannya, bahwasanya suhu tubuh mencit lebih besar dibandingkan dengan hewan gajah yang ukurannya lebih besar. Kemudian, nafas pun mencit lebih banyak, yakni 80 detak per menit, sedangkan gajah 5 detak per menit. Kemudian detak jantung sendiri mencit 534, sedangkan gajah 35. Kemudian laju metabolisme sendiri mencit yakni 890 mm kubik oksigen per kilogram berat badan, sedangkan gajah yakni hanya 75 mm kubik oksigen per kilogram berat badan. Nah, kira-kira kenapa ya teman-teman laju metabolisme per berat badan, nafas dan juga detak jantung mencit itu lebih tinggi dibandingkan dari hewan gajah, sedangkan dari segi ukuran sendiri mencit lebih kecil dibandingkan dengan gajah. Jadi gini teman-teman, sebenarnya penelitian ini tuh masih dilakukan penelitian lebih lanjut gitu. Nah, sedikit pengetahuan yang saya cari, yakni hewan kecil itu membutuhkan metabolisme yang lebih tinggi, yang mana untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Nah, kita lihat di diagram ini, suhu tubuh itu adalah energi panas yang berasal dari proses metabolisme. Karena tadi hewannya lebih kecil, maka energi yang hilang itu berupa panas atau proporsi energi panas yang hilang itu lebih besar jika dibandingkan dengan hewan yang berukuran lebih besar. Maka hewan yang lebih kecil itu memiliki laju metabolisme yang lebih tinggi. Karena dia memiliki laju metabolisme yang lebih tinggi per kilogram berat badannya, maka dia juga membutuhkan glukosa dan oksigen yang juga lebih tinggi daripada hewan yang berukuran besar atau gajah. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya glukosa dan juga oksigen itu diangkut dalam darah ke jaringan. Jika proses pengangkutannya itu berjalan dengan cepat, maka hewan yang lebih kecil memiliki detak jantung yang lebih besar daripada hewan yang berukuran besar. Kemudian, oksigen itu berasal dari pernapasan, yang artinya hewan yang berukuran lebih kecil karena memiliki laju metabolisme yang lebih tinggi atau lebih besar per kilogram berat badannya, maka dia juga harus memiliki laju pernapasan yang lebih tinggi daripada hewan yang berukuran lebih besar. Kemudian, glukosa berasal dari makanan. Maka dari sini kita bisa tahu bahwasanya hewan yang lebih kecil memiliki atau membutuhkan konsumsi makanan per gram berat badannya itu lebih tinggi daripada hewan besar. Nah, oleh sebab itu, pada tabel sebelumnya, yakni suhu tubuh, nafas, detak jantung, laju metabolisme, hewan kecil atau mencit itu lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan hewan yang berukuran lebih besar atau gajah. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.